Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi kemarin. Kalau kemarin persilangan monohibrid, kita lanjutkan persilangan dihibrid. Apa tuh persilangan dihibrid? Ayo kita simak sama-sama. Nah, persilangan dihibrid ini merupakan persilangan atau perkawinan antar spesies atau individu dengan dua sifat beda. Nah, di sini penekanannya. Kalau kemarin persilangan monohibrid itu satu sifat beda, maka persilangan dihibrid itu dua sifat yang berbeda. Di itu artinya dua, hybrid itu artinya penggabungan atau persilangan. Jadi dihibrid persilangan dengan dua sifat yang berbeda. Seperti itu ya. Nah, teorinya ini sama seperti kemarin dicetuskan oleh ilmuwan yang bernama Gregor Johann Mendel ya. Contohnya persilangan dihibrid itu seperti apa? Nah, ini contohnya. Misalnya buah mangga bulat asam disilangkan dengan buah mangga lonjong manis. Nah, di sini ada dua macam sifat yang berbeda. Yang pertama buah mangga bulat. Nah, bulat ini kan bentuknya. Asam berarti ini rasa. Berarti yang dijadikan patokan dua sifat yaitu bentuk dan rasa. Bulat, asam, dan lonjong manis. Kemudian yang kedua rambutan manis buah kecil. Nah, manis ini kan rasa, buah kecil ini kan bentuk, berarti rasa dan bentuk. Seperti itu. Ada lagi misalkan ya ini, mawar merah berduri. Nah, itu kan sudah dua sifat. Warnanya merah dan berduri atau bentuknya. Seperti itu ya. Jadi nanti silakan dicari contoh-contoh yang lain yang melibatkan dua sifat yang berbeda. Seperti itu. Nah, ini kita langsung lanjut ke contoh soal ya, karena kemarin untuk persilangan-persilangan sudah saya beri contoh, jadi nggak terlalu banyak pembahasan karena hampir sama. Ya, di sini ada contoh soal, kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning disimbolkan yang memiliki genotip B besar, B besar, K besar, K besar. Nah, kalau besar semua artinya apa? Dia bersifat dominan semua ya. Dominan homozigot karena ini genotipnya itu huruf besar semua, alelnya pasangannya huruf besar semua. Disilangkan dengan kacang ercis berbiji keriput berwarna hijau, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Ini juga namanya adalah genotip homozigot resesif. Ya. Pertanyaannya ada tiga. Yang pertama, bagaimanakah genotip dan fenotip pada keturunan pertama? Yang kedua, bagaimanakah perbandingan fenotip pada keturunan kedua atau F2? Dan ketiga, jika total tanaman keturunan kedua adalah 1600, berapakah tanaman yang berfenotip keriput kuning? Nah, cara yang pertama seperti ini. Kita silangkan dulu yang pertama, orang tua pertama, B besar, B besar, K besar, K besar, disilangkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Gametnya yang mana? Nah, separuh dari ini. Separuh dari B itu kan B, separuh dari K itu kan K. Nah, digabung jadinya ini. Oh ya, fenotipnya bulat kuning sama keriput hijau. G gametnya apa? B besar, K besar. Dan yang ini B kecil, K kecil. Pokoknya separuhnya dari genotip orang tuanya gamet itu ya. Separuhnya B besar, K besar. B kecil, K kecil. Nah, kemudian digabung jadi B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, ini namanya adalah genotip heterozigot karena di sini ada pasangan alel yang berbeda antara dominan dan resesif. Nah, di sini ada B besar sama B kecil. Nah, ini pasangan B sama B besar B kecil namanya alel ya, pasangan alel. Nah, ini kan beda B besar sama B kecil, K besar sama K kecil, namanya ini adalah pasangan genotip heterozigot. Jadi pada F1 atau keturunan pertama, semuanya bergenotip B besar B kecil, K besar K kecil dengan fenotip bulat kuning. Seperti itu ya. Nah, ini genotip semua F1 adalah B besar B kecil, K besar K kecil. Fenotipnya semua F1 adalah bulat dan kuning. Seperti itu. Di sini dua sifat berbeda, bulat itu bentuknya, kuning itu warnanya. Seperti itu ya. Mungkin dari kalian masih bingung mengenai gamet sampai saat ini di hibrid karena nanti akan bermacam-macam variasinya. Oleh karena itu akan saya beri penjelasan dulu setelah ini ya. Cara menentukan gamet dari pasangan genotip ya. Saya ambil tadi di F1 kan ini
B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, pasangan heterozigot ya, genotip heterozigot ini, cara menentukannya gimana? Apa gamet dari B besar, B kecil, K besar, K kecil? Nah, ini separuh dari B, separuh dari K digabung kan bingung. Kita pakai ini aja. Yang B diketemukan dengan K besar, yang B diketemukan dengan K yang kecil satunya, B kecil diketemukan dengan K besar, B kecil dengan K kecil. Bisa kita pakai seperti ini. Nah, yang pertama, gamet pertama, kita ambil separuh dari B dan separuh dari K, kita gabungkan. B besar ketemu K besar, dapat satu alel. Mohon maaf, dapat satu gamet. Kemudian ada B besar sama K kecil. Nah, dua gamet. Ada lagi B kecil dan K besar, dapat 3 gamet. Yang terakhir, B kecil dan K kecil, dapat 4 gamet. Nah, gametnya jadi ada 4. B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Guys, coba diamati dulu langkah-langkah ininya untuk mencari gametnya. Ya. Nah, jadi ada 4 gamet dari genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian untuk kasus yang contoh seperti ini. Jika ada B besar, B besar, K besar, K kecil, bagaimana pasangan gametnya? Nah, gimana? Ini B besar, B besarnya kan cuma sejenis ya. K besar, K kecilnya 2 jenis. Jadinya, kalau ada yang sejenis seperti ini, B besar, ambil salah satunya tok. Seret, seperti ini. B-nya cuma satu tok. Jadi B besar, K besar, K kecil. Nah, B besar sama K besar, satu gamet. B besar sama K kecil, satu gamet. Jadi totalnya hanya ada 2 gamet. B besar sama K besar dan B besar sama K kecil. Seperti itu. Nah, jika seperti ini, B kecil, K kecil, bagaimana pasangan gametnya? Ya, tentu diambil separuhnya. B-nya separuhnya, K-nya juga separuhnya. Jadinya apa? Nah, B kecil, K kecil. Seperti itu. Ya. Terus gini, jika ada A besar, bagaimana pasangan gametnya? Nah, kemarin kan ini di persilangan monhibrid kan ada tuh. Gametnya apa? Masih ingat kan kalian ya? Yaitu, ya cuma A saja, karena separuh dari A. Jika A besar, A kecil, pasangan gametnya apa? Ya, A dan A besar dan A kecil. Seperti itu ya. Cara menentukan gamet. Oke, kita lanjutkan untuk mengerjakan soal yang kedua tadi. Nah, seperti ini. Kita silangkan dulu. Tadi pertanyaannya kan bagaimana perbandingan fenotip pada keturunan F2. Kita cari dulu F2 dengan menyilangkan sesama F1-nya. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini tadi bulat kuning dan bulat kuning. Nah, gametnya gimana? Tadi kan sudah kita bahas B besar, B kecil, K besar, K kecil ini ada 4 gamet. Yang pertama B besar, K besar. Yang kedua B besar, K kecil. Yang ketiga B kecil, K besar. Yang keempat B kecil, K kecil. Sebelahnya juga sama, seperti itu. Untuk mencari F2 dapat dibuat tabel. Apa tahu fungsinya tabel? Untuk mempermudah kita dalam menyilangkan. Kalau kemarin itu di monohibrid mungkin masih sederhana, nggak perlu tabel pun mungkin bisa. Tapi kalau sudah di hibrid, kan ini lebih banyak. Makanya kita perlu tabel untuk mempermudah. Nah, ini sudah saya kasih warna biar kalian nggak bingung. Nah, yang ini sama, B besar, K besar, ada 4 kolom ke horizon, 4 kolom ke samping dan 4 kolom ke bawah. Misalkan yang ini, yang bagian kiri, kita taruh paling atas B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Yang sebelah kanan kita taruh di samping B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Nah, pertemuan dua kolom ini kita gabungkan. Misalkan B besar, K besar ketemu dengan B besar, K besar. Apa? Digabung. Yang B sama B digabung, yang K sama K juga digabung. Jadi B besar, K besar, K besar. Penulisan huruf besar selalu di awal ya. B besar, K besar itu apa? Karena B besar sama K besar itu dominan, bulat dan kuning, maka yang muncul adalah bulat kuning. Kemudian B besar, K kecil ketemu dengan B besar, K besar. Jadinya B besar, K besar, K kecil. Ketemunya bulat kuning. Kemudian ada B kecil, K besar ketemu dengan B besar, K besar. Ya, B besar, B kecil, K besar, K kecil, bulat kuning. Kemudian ada B kecil, K kecil ketemu B besar, K besar. Jadinya B besar, B kecil, K besar, K kecil, bulat kuning. Dah. Saya langsung lompati ya, misalkan di sini.
B besar K kecil ketemu B besar K kecil, B besar K kecil K kecil. Kalau B tadi kan mewakili bulat, berarti bulat. K kecil. Nah, ini kan resesifnya muncul ini. K kecil tadi kan hijau, jadi bulat hijau. Misalkan di sini B kecil K kecil ketemu B besar K kecil, jadinya B kecil K besar K kecil. B kecil kan keriput. Ada K besar K kecil. Nah, K besar ini kan dominan. K tadi kan kuning, berarti keriput kuning. Di kolom paling pojok sebelah kanan bawah itu ketemunya B kecil K kecil ketemu B kecil K kecil. Harusnya B kecil K kecil. Nah, ini salah tulis ya ini. Harusnya B kecil K kecil. Keriput hijau. Nah, bentuk kolomnya seperti ini. Bisa kalian amati sama dengan LKS. Nanti silakan kalau kalian kerjakan soal seperti ini, bikin kolom seperti ini ya. Oke, jadinya yang bulat kuning 9, yang keriput kuning 3, yang bulat hijau 3, yang keriput hijau 1. Nah, sehingga perbandingan fenotip pada F2 adalah sebagai berikut. Bulat kuning 9, bulat hijau 3, keriput kuning 3, keriput hijau 1. Jadi persilangan dihibrid itu normalnya, perbandingannya itu 9, 3, 3, 1 untuk fenotipnya. Seperti itu ya. Bisa dipahami, tidak sulit kan ya? Kita lanjutkan. Nah, soal yang ketiga, jika total tanaman itu 1600, yang fenotip keriput kuning ada berapa? Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa yang bulat kuning 9, bulat hijau 3, keriput kuning 3, keriput hijau 1, totalnya 1600, sama seperti kemarin. Yang keriput kuning itu saya beri kode ya, ini A, B, C. Keriput kuning kan C. Ya udah, masukkan rumus C per A tambah B tambah C tambah D, total F2. 3 per 9 tambah 3 tambah 3 tambah 1 kali 1600. Berarti 3 per 16 kali 1600. Dapatnya 4800 per 16, jadinya 300. Seperti itu, tidak sulit, sama seperti kemarin hitungannya. Oke, sampai di sini. Saya harap kalian tidak bingung. Kalau bingung silahkan diputar ulang videonya. Bisa juga kalian belajar dari internet, buku paket, atau LKS, silahkan, karena ilmu bisa dari mana saja. Saya hanya bisa menyampaikan garis besar materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Seperti itu ya. Ya, kita lanjut. Hari ini ada tugas. Tugasnya itu ada 3. Saya bagi jadi 2. Tugas bagian A kita mencari gamet. Sudah saya sediakan genotipnya, silakan kalian cari sendiri gametnya sesuai dengan yang saya ajarkan tadi. Kemudian yang bagian B itu ada 2 soal, ini persilangan ya, dia lakukan persilangan antara padi bulir besar dan umur panjang dengan padi bulir kecil berumur pendek. Yang pertama, tentukan hasil persilangan tersebut hingga ketemu F1 sampai F2. Jadi kalian cukup menuliskan persilangannya saja dari F1 sampai F2, dari keturunan pertama sampai keturunan kedua. Soal yang kedua, jika jumlah hasil persilangan pada F2 adalah 800, maka berapa tanaman padi yang bulir besar berumur pendek? Nah, soal ini sudah ada contohnya, silakan kalian ikuti cara-caranya. Bisa dikumpulkan hari ini, kalau misalkan belum selesai, kalian masih sibuk dan sebagainya, besok boleh dikumpulkan. Tapi jangan lama-lama, ketika nanti saya sudah upload pembahasan, maka ya tentu nilainya akan berbeda dengan yang mengumpulkan sebelum pembahasan saya upload di channel saya. Seperti itu ya. Terima kasih telah mendengarkan materi saya. Silakan nanti dikerjakan tugasnya dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.